Selamat pagi Bapak Heri Firmansyah dan Kak Hogo selaku asisten pengajar. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Saya Fatimah Zahra dengan NIM 205220025. Saya Halina Mevia dengan NIM 205230070. Saya Amelia Abdulazima dengan NIM 205230109. saya Maria Jessica Loretta Gunawan dengan NIM 205230165. Saya Jeriza Azarian Praliska dengan NIM 205230172. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait dengan analisis kriminologis terhadap fenomena Rap sebagai bentuk perilaku penyimpangan studi kasus Reinhard Sinaga. Oke, masuk ke latar belakang. Perkembangan konsep LGBT memiliki sejarah panjang yang menunjukkan bahwa keberagaman orientasi seksual bukanlah fenomena baru. Bukti sejarah memperlihatkan bahwa hubungan sesama jenis sudah ada sejak peradaban kuno. Di Yunani kuno, relasi sesama jenis bahkan dilembagakan dalam struktur sosial tertentu. Sementara di Romawi hubungan ini dikenal luas meskipun terkait dengan posisi sosial para pelakunya. Pada abad ke-19, dunia medis menganggap homoseksualitas sebagai penyakit, sehingga muncul terapi konversi. Meski demikian, fase ini juga memicu gerakan awal yang menolak pandangan tersebut. Titik balik besar terjadi pada Stonewall Riots 1969 yang menjadi awal gerakan hak-hak LGBT modern. Setelahnya, negara-negara barat mulai dekriminalisasi. Inggris mengubah hukum pada 1967 dan pada 1973, homoseksualitas dihapus dari daftar penyakit mental oleh APA. Di abad ke-21, banyak negara mulai mengakui hak LGBT, seperti pernikahan sesama jenis dan perlindungan anti-diskriminasi. Namun, masih banyak wilayah di Asia, Afrika, dan Timur Tengah yang mempertahankan kriminalisasi dan stigma berat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penerimaan LGBT sangat dipengaruhi konteks sejarah, sosial, budaya, dan politik tiap negara. Kemudian, kasus Reinhard Sinaga dikenal sebagai kasus pemerkosaan sesama jenis oleh individu terbesar dalam sejarah Inggris dan dunia, berdasarkan jumlah korbannya. Reinhard, seorang mahasiswa Indonesia yang tinggal di Manchester, melakukan kejahatan tersebut selama bertahun-tahun dengan modus mengajak korban, umumnya pria muda, dalam kondisi mabuk atau rentan ke apartemennya. Kejahatan ini baru terbongkar pada tahun 2017, ketika salah satu korbannya sadar dan berhasil melawan, lalu melapor ke polisi. Dari penyelidikan, polisi menemukan ratusan korban melalui rekaman yang disimpan oleh Reinhard sendiri. Temuan ini kemudian membuka skala kejahatan yang sangat besar dan menjadi salah satu kasus paling menggemparkan dalam sejarah kriminal Inggris. Baik, di sini ada permasalahan yang kami angkat pada mini skripsi ini ada 3. Yang pertama ini ada apa yang melatar belakangi Reinhard Sinaga melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap laki-laki. Lalu yang kedua, bagaimana karakteristik perilaku penyimpangan atau deviasi sosial yang ditunjukkan dalam kasus Rap oleh Reinhard Sinaga berdasarkan perspektif kriminologi. Lalu yang ketiga, apa dampak sosial dari kasus Rap Reinhard Sinaga terhadap persepsi masyarakat mengenai kekerasan seksual terhadap laki-laki. Lalu di sini masuk ke tujuan penelitian yang dimana ada pertama mengidentifikasi faktor kriminogen internal dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual laki-laki dalam kasus Reinhard Sinaga. Lalu yang kedua menganalisis modus operandi dan pola perilaku penyimpangan pelaku termasuk strategi manipulasi, kontrol situasi, dan eksploitasi kerentanan korban. Ketiga, mengurangi konstruksi sosial dan respons masyarakat terkait pelecehan seksual terhadap laki-laki, khususnya peran stereotip gender, normal maskulinitas, dan stigma sosial. Lalu yang terakhir, yang keempat ini ada menjelaskan implikasi penelitian bagi kebijakan kriminal, yaitu yang pertama peningkatan penanganan korban laki-laki dalam sistem peradilan pidana. Lalu selanjutnya ada penguatan pendidikan dan intervensi sosial tentang kekerasan seksual antara laki-laki. Yang terakhir, pengembangan model pencegahan dan penanggulangan berbasis masyarakat dan institusi. Lalu selanjutnya ada kegunaan penelitian yang di sini ada secara teoritis dapat memahami lebih mendalam mengenai tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan Reinhard Sinaga terhadap korban laki-laki serta pola perilaku penyimpangan atau deviasi sosial yang menyertai peristiwa male rap tersebut dalam perspektif kriminologi. Secara praktis, yang pertama perubahan perspektif publik mengenai kerentanan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual. Yang kedua, mengurangi stigma dan stereotip gender yang menghambat pengakuan korban laki-laki. Yang terakhir, peningkatan kesadaran sosial tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual yang menimpa laki-laki. Di sini ada kerangka berpikir yang di mana ada pasal 285 sampai 296 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau yang disebut dengan TPKS. Di sini ada 3 yang kita ambil. Yang pertama ini ada faktor pendorong tindakan pelaku, yang kedua perilaku penyimpangan dalam kasus rap, dan yang terakhir ada dampak sosial dan perspektif masyarakat. Di dalam mini skripsi yang kami buat ini ada beberapa teori yang kami ambil. Yang pertama ini ada teori diferensial
Schoen atau disebut dengan Sutherland, yang dimana penyimpangan dipelajari melalui interaksi sosial, individu meniru perilaku jika lebih sering berhubungan dengan kelompok yang mendukung penyimpangan. Pelajaran melalui nilai teknik dan justifikasi tindak penyimpangan. Lalu selanjutnya ada teori labeling atau yang disebut dengan Becker, yaitu penyimpangan terjadi karena label atau cap sosial yang diberikan masyarakat. Lalu yang ketiga ini ada queer kriminologi yang disebut dengan tidak menyamakan LGBT dengan kriminalitas, yaitu adalah fokus pada tindakan bukan orientasi seksual pelaku. Lalu yang keempat ada teori kontrol sosial, yaitu Hirschi, yang dimaksud dengan teori tersebut adalah penyimpangan muncul ketika ikatan sosial melemah. Ada 4 unsur kontrol sosial, itu attainment, commitment, involvement, dan belief. Lalu yang kelima ini ada teori kekuatan dan seksualitas. Itu seksualitas dibentuk oleh relasi kuasa, bukan hanya faktor biologis. Lalu yang keenam ada konsep tambahan, yaitu tipologi kriminal. Selanjutnya, next. Ini ada metode penelitian yang dimana teknik penelitian. Teknik penelitian yang kami ambil dalam mini skripsi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan dedukatif. Lalu selanjutnya ada jenis penelitian yang kami ambil dalam penulisan mini skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Lalu selanjutnya ada sumber data yang kami ambil, ada data primer, data sekunder, dan data tersier. Selanjutnya metode penelitian lagi. Yang pertama sifat penelitian. Sifat penelitian dalam penulisan mini skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Nah, yang pertama, penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman yang berkaitan dengan perilaku dan cara berpikir manusia. Penelitian kualitatif umumnya memiliki desain yang fleksibel, sehingga proses pelaksanaannya bisa berubah menyesuaikan kondisi nyata yang ditemui di lapangan. Perubahan tersebut wajar terjadi ketika rencana awal ternyata tidak sepenuhnya cocok dengan situasi yang dihadapi peneliti saat mengumpulkan data. Secara umum, ada 3 tahapan penting yang menjadi dasar dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, deskripsi atau orientasi, yaitu peneliti mulai mengenali situasi penelitian dengan mencatat segala hal yang terlihat, terdengar, dan dirasakan. Informasi yang dikumpulkan masih bersifat umum atau permukaan karena peneliti belum masuk pada analisis yang lebih dalam. Kedua, reduksi. Peneliti mulai memilah informasi yang sudah diperoleh sebelumnya untuk menentukan bagian mana yang paling relevan dengan fokus penelitian. Proses ini membantu peneliti menghindari informasi yang terlalu luas atau tidak penting sehingga dapat berkonsentrasi pada isu utama yang benar-benar ingin dikaji. Kemudian yang ketiga, seleksi. Peneliti mengolah dan menganalisis informasi secara mendalam agar dapat memahami inti permasalahan dengan lebih jelas. Tahap ini merupakan bagian di mana peneliti mulai menarik makna, menemukan pola, dan menyusun penafsiran dari data yang sudah difokuskan. Selanjutnya, sifat penelitian juga tadi terdapat penelitian deskriptif, yaitu adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena, kejadian, atau keadaan sesuai dengan kenyataan yang ada. Metode ini tidak berfokus pada pertanyaan mengapa sesuatu bisa terjadi, melainkan lebih menekankan pada apa yang sedang berlangsung. Tujuan utama penelitian deskriptif adalah menyajikan informasi yang nyata dan tersusun secara sistematis mengenai objek yang diteliti. Selanjutnya, dalam menjalankan penelitian deskriptif, ada berbagai cara yang dapat dipakai untuk memperoleh data, yaitu yang pertama, metode survei, kedua, metode deskriptif berkelanjutan, ketiga, metode studi kasus, keempat, metode analisis aktivitas dan pekerjaan, kelima, metode penelitian tindakan, keenam, metode studi pustaka. Penerapan metode kualitatif deskriptif memberikan peneliti fleksibilitas dalam mengumpulkan data. Peneliti bisa memakai berbagai instrumen seperti observasi, wawancara, analisis dokumen, hingga kuesioner sederhana, sehingga data yang diperoleh lebih beragam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk pada penelitian, di mana metode penelitian yang digunakan pada mini skripsi ini adalah metode kualitatif deskriptif yang berfokus dalam membantu menyusun gambaran yang lebih utuh terkait seperti dalam pembuatan mini skripsi kriminologi yang terdiri dari latar belakang kejahatan, pola tindakan pelaku, interaksi antara pelaku dan korban, serta respon hukum terhadap tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh Reinhard Sinaga. Dan penelitian ini juga menggunakan pendekatan yang bersifatnya deduktif, yakni pendekatan deduktif merupakan cara berpikir yang dimulai dari prinsip umum yang kemudian digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang spesifik yang berada dalam cakupannya. Bisa di next. Kemudian juga terdapat cara pengumpulan data, di mana teknik yang digunakan dalam inskripsi ini adalah studi kepustakaan atau library research, yang dilakukan dengan pengelolaan data berupa literatur kriminologi, dan setelah data tersebut telah dikumpulkan, maka akan dilakukannya suatu pengolahan data, yaitu identifikasi, kategorisasi, dan juga pemetaan konsep, di mana kemudian akan dilanjutkan dengan analisis penelitian, dengan menggunakan metode interpretasi teoritis untuk menafikan data secara mendalam. Kemudian juga terdapat alat pengumpulan data, di mana alat pengumpulan data dalam penelitian ini karena bersifat studi kepustakaan, ya di mana itu sifat semuanya data tersebut tekstual, terdiri dari literatur akademik, publikasi ilmiah, asimedia, dan dokumen-dokumen yang lainnya yang relevan dengan topik mini skripsi tersebut. Bisa di next. Kemudian juga terdapatnya jalannya penelitian, di mana tahap awal penelitian tersebut itu tuh dilakukan dengan pendalaman teori, kemudian di mana dan juga dengan menelaah berbagai literatur kriminologi yang membahas seperti teori kontrol sosial, teori kekuasaan, dan teori kriminologi lainnya.
teritorinya, yang kemudian di mana dari teritori tersebut akan dilakukan diolah datanya tersebut dengan melakukan pendataan tematik, menyalahi literatur kriminologi, dan juga mengaitkan literatur yang digunakan dengan kasus pemerkosaan Rehat Sinaga. Dan kemudian proses analisis ini akan dilanjutkan dengan menghubungkan temuan kualitatif dengan kerangka teori sehingga hasil kajian tersusun secara logis dan konsisten. Bisa di next. Kemudian kita memasuki pada bagian hasil penelitian dan juga pembahasan, di mana untuk menjawab rumusan masa pertama, yakni latar belakang Rehat Sinaga melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap laki-laki. Yang pertama itu ada pola pemilihan korban, di mana Rehat Sinaga secara sadar itu tuh dan juga konsisten dalam memilih laki-laki muda yang berusia 18 sampai 25 tahun yang dalam kondisi mabuk berat. Itu sebagai targetnya, karena individu yang sedang itu biasanya sebagian besar tidak bisa mengingat kejadian ataupun mengidentifikasi dirinya sendiri dan juga tidak mampu menjaga diri sendiri, di mana hal itu menciptakan peluang bagi Rehat Sinaga sebagai pelaku pemerkosaan untuk memperoleh kontrol penuh dan melakukan tindakan aksi kejam tersebut terhadap korban. Kemudian kita juga memasuki konsisten modus operandi, di mana Rehat Sinaga juga mempertahankan urutan kejahatannya dan tindakan rata-rata tersebut itu tuh rata-rata hampir identik dengan sebagian besar kejadian yang pemerkosaan yang sudah dilakukannya. Yang pertama yakni membawa korban ke apartemen, menawarkan tempat istirahat, memberikan minuman yang juga telah diberikan obat bius berupa gamma hidroksida buturat. Lalu kemudian juga dan setelah melakukan pemberian obat maka akan melakukan tindakan kekerasan seksual dan pemerkosaan ketika korban sudah tidak sadar. Di mana konsisten pola ini menunjukkan bahwa terdapat suatu strategi yang dianggap efektif dan kemudian diulang secara terus-menerus oleh Rehat Sinaga karena kebetulan pola tersebut menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukanlah suatu tindakan yang sifatnya impulsif, tapi merupakan suatu bagian dari hasil pembelajaran, penyusahan, dan juga penguatan perilaku aksi kejahatan hingga si Rehat tersebut merasa nyaman dan senang untuk melakukan kegiatan pemerkosaan tersebut terhadap laki-laki. Nah, dari hal tersebut, Rehat Sinaga ini juga bisa dikategorikan sebagai habitual dan organized offender, di mana Rehat Sinaga ini juga pertama-tama Rehat Sinaga ini tuh memenuhi ciri-ciri habitual offender, di mana tindakan yang pertama itu merupakan tindakan yang dilakukan secara berulang, mengikuti pola yang sama, dan juga berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu juga karakter organized offender yang terlihat pada Rehat Sinaga ini juga terlihat dari kemampuannya yang bisa mengatur situasi, mengendalikan kondisi korban, memilih lokasi aman, serta minimalkan resiko yang melalui pengolahan bukti. Selain itu juga, hal ini juga terlihat dari ia mempertahankan kehidupan sosial yang tampak normal, sehingga aktivitas kriminal tersebut seperti pemerkosaan dan kekerasan seksual pada korban laki-laki tersebut itu tuh jadi tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerugian ataupun kecurigaan pada dirinya saat sedang berada di lingkungan sekitarnya dia. Oke, baik. Sekarang masuk ke karakteristik perilaku menyimpang atau deviasi sosial yang ditunjukkan dalam kasus Mel Rape oleh Reinhard Sinaga. Oke, kasus Reinhard Sinaga ini sering kali disebut sebagai kasus pemerkosaan oleh salah satu pelaku terbesar dalam sejarah Inggris. Selama bertahun-tahun, Reinhard tinggal di Manchester dan menggunakan apartemennya untuk menjebak korban yang kebanyakan lelaki muda dalam kondisi tidak sadar setelah diberi minuman. Aksi ini berlangsung lama karena pola kejahatannya sangat terencana dan korbannya tidak menyadari apa yang terjadi. Kejahatan Reinhard baru terungkap pada tahun 2017 ketika salah satu korban tersadar di tengah kejadian dan melawan, lalu melapor. Dari penyelidikan polisi, ditemukan ratusan rekaman video yang menunjukkan tindakan pemerkosaan dan pelecehan yang dilakukan terhadap ratusan korban. Bukti-bukti digital ini yang menjadi dasar kuat membuat pengadilan Inggris menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Dilihat dari teori kriminologi, perilaku Reinhard dipahami melalui beberapa pendekatan. Dalam rational choice theory, pelaku dianggap membuat keputusan berdasarkan perhitungan untung rugi. Reinhard memanfaatkan situasi kampus, lokasi apartemen, dan kondisi korban yang tidak sadar sebagai cara meminimalkan resiko tertangkap. Dari perspektif routine activity theory, kejahatan terjadi karena bertemunya pelaku termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan pengawasan. Kemudian, korban yang pulang larut malam, berada dalam keadaan mabuk atau sendirian, memenuhi ketiga elemen teori tersebut. Dalam victimologi, korban-korban Reinhard Sinaga termasuk kategori unaware victims. Mereka tidak mengetahui bahwa dirinya sedang menjadi korban, sehingga lama sekali tidak ada laporan. Hal ini juga sesuai dengan konsep hidden crime, yang kejahatan yang terjadi tetapi tidak dilaporkan karena korban tidak sadar, malu, atau tidak memiliki bukti. Pada kasus Reinhard ini, sebagian besar korban bahkan baru mengetahui ketika mereka menjadi korban setelah polisi mengidentifikasi wajah mereka melalui rekaman video. Penanganan kasus ini juga relevan dengan teori mengenai serial sexual offenders, di mana pelaku memiliki pola perilaku yang berulang, seragam, dan terencana. Reinhard menunjukkan karakteristik itu dengan modus operandi yang sama, pemilihan target yang konsisten, serta dokumentasi hasil kejahatannya. Karena skala kejadian yang luar biasa besar dan bukti yang sangat kuat, pengadilan Inggris menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat untuk sebagian besar dakwaan. Kasus ini kemudian menjadi salah satu rujukan internasional dalam penanganan kejahatan seksual berantai, khususnya yang melibatkan bukti digital dan korban yang tidak menyadari kejadian. Selanjutnya, dampak sosial dari kasus Mel Rape Reinhard Sinaga terhadap persepsi masyarakat mengenai kekerasan seksual terhadap laki-laki. Mel Rape adalah bentuk kekerasan seksual terhadap laki-laki yang sering tidak terlihat karena kuatnya stigma maskulinitas. Banyak korban memilih diam karena takut tidak dipercaya, diejek, atau dianggap lemah. Minimnya pembahasan, kurangnya data, dan sistem hukum yang belum sepenuhnya mengakui korban laki-laki membuat isu ini makin terabaikan.
Masyarakat masih memandang kekerasan seksual sebagai masalah yang hanya dialami perempuan, sehingga korban laki-laki sering tidak mendapatkan dukungan maupun keadilan yang layak. Diperlukan perubahan cara pandang yang lebih inklusif agar semua korban tanpa memandang gender diakui dan dilindungi. Karena kasus Reinhard Sinaga naik ke publik membawa perubahan pada lingkup sosial. Karena kasus Reinhard Sinaga naik publik membawa perubahan pada lingkup sosial, yaitu next. Dampaknya mengubah pandangan bahwa laki-laki harus dominan. Kedua, mengubah pandangan bahwa laki-laki tidak bisa diperkosa. Ketiga, mengubah pandangan bahwa laki-laki yang menjadi korban male rape tidak maskulin. Keempat, munculnya diskusi publik tentang kerentanan laki-laki dan pengakuan bahwa korban laki-laki itu nyata. Kelima, mengubah pandangan bahwa laki-laki pun berhak menentukan batasan tubuh mereka dan berhak mendapatkan perlindungan ketika batasan itu dilanggar. Keenam, memunculkan keberanian bagi laki-laki lain untuk bersuara. Ketujuh, membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran dan terhadap laporan korban laki-laki. Kedelapan, mengubah narasi media mengenai kekerasan seksual. Fenomena male rape dalam kasus Reinhard Sinaga sebagaimana teratui dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap laki-laki merupakan realitas kriminal yang kompleks, tersembunyi, dan seringkali tidak terdeteksi akibat hambatan struktural, budaya, maupun psikologis. Kejahatan Reinhard Sinaga ini tidak terdiri dari sebagai penyimpangan tunggal, tapi merupakan hasil dari gabungan faktor internal, eksternal, juga situasional, serta kegagalan mekanisme kontrol. Dari aspek faktor kriminogen, perilaku Reinhard sejalan dengan karakteristik organized kriminal dan juga habitual offender, di mana tindakan dilakukan secara berulang, sistematis, terencana, dan juga berorientasi pada eksploitasi kerentanan korban. Motif dan perilaku pelaku juga tidak dapat dipahami hanya dapat dari orientasi seksualnya saja, tetapi harus dilihat dari teori kriminologi seperti differential association dan juga moral anonim. Dari perspektif kontrol sosial, tindakan Reinhard memperlihatkan lemahnya ikatan sosial seperti attachment, communicate, dan juga belief, sehingga pelaku rentan terhadap penyimpangan lingkungan urban kawasan mahasiswa di Manchester juga selaras dengan teori sosial atau disorganization yang memungkinkan kejahatan tersembunyi dan tidak terdeteksi. Kemudian dari sisi reaksi sosial juga banyak korban-korban laki-laki yang enggan melapor karena stigma dan juga labeling. Di Indonesia fenomena ini semakin tidak terlihat karena belum adanya kategori struktural mengenai kekerasan seksual sama jenis, sehingga kasus yang sering berada dalam statistik sunyi. Secara keseluruhan, Reinhard Sinaga juga menunjukkan bahwa pemerkosaan terhadap laki-laki merupakan kejahatan yang selama ini luput dari perhatian. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum, edukasi sosial, dan juga penguatan sistem pelapor dan pendekatan kriminologi sensitif gender agar semua korban mendapat perlindungan dan juga keadilan. Berikutnya adalah saran. Menurut kami, saran yang tepat untuk mengatasi fenomena male rape sebagai bentuk perilaku penyimpangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereformasi hukum pidana agar definisi pemerkosaan bersifat gender neutral. Yang kedua, memperkuat pendidikan dan juga kampanye anti stigma di kampus maupun masyarakat. Yang ketiga, menyediakan sistem pelaporan serta layanan dukungan korban yang aman dan juga responsif. Yang keempat, meningkatkan pencegahan berbasis rutin activity theory melalui pengawas area rawan dan juga edukasi. Serta yang kelima, mendorong penelitian lanjutan dan juga monitoring nasional untuk menghasilkan kebijakan yang lebih akurat dan juga berbasis data. Demikian presentasi yang kami dapat sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Firmansyah dan juga Kak Hugo atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih.